Nama saya Habib Hardimi Pralim. Perdagangan adalah aktivitas tukar-menukar barang atau jasa antara individu, kelompok, atau negara untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua jenis perdagangan. Yang pertama, perdagangan domestik, yaitu perdagangan yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian, yang kedua, perdagangan internasional, adalah perdagangan yang dilakukan antar negara. Jadi, manfaat perdagangan itu kan ada 3. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan, yang dimana perdagangan memungkinkan negara atau individu untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua itu memperluas pasar, yang dimana perdagangan membantu produsen untuk menjual produk mereka ke lebih banyak konsumen di luar wilayah atau negara. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk, yang dimana adanya persaingan internasional mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk. Perdagangan dalam Islam. Perdagangan dalam Islam menurut Ar-Raghib Al-Asfahani merupakan kegiatan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan atas dasar saling merelakan. Pelajaran dari surah An-Nisa ayat 29 itu, yang pertama, haramnya harta seorang muslim saat diperoleh dengan mencuri, menipu, judi atau riba. Yang kedua, bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan Sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal. Yang ketiga, ketetapan prinsip sesungguhnya jual beli berdasarkan atas rasa sukarela dan prinsip jual beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli. Yang keempat, haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain sesama muslim karena kaum muslimin adalah umat yang satu. Yang pertama, ijarah, yang artinya sewa dan menyewakan. Contohnya, yaitu seorang lelaki yang sudah berumah tangga ingin menyewa rumah hingga akhirnya ia sampai di sosialisasi rumah sewa susun. Nah, kemudian si pemilik ini menawarkan barangnya dengan berbagai fasilitas. Lelaki itu pun mau menyewa rumah tersebut dan mereka sudah saling setuju kedua belah pihak dengan bayaran yang sudah disepakati. Kedua, mudharabah. Simak cuplikan berikut. Rani berinvestasi kepada bank syariah 20 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti Rani sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan bank syariah sebagai pengelola modal atau mudharrib. Kemudian ada seorang lelaki bernama Anto ingin membeli mobil, perlengkapan rumah, dan kantor. Namun Anto tidak punya modal untuk memenuhi perlengkapan itu. Lalu Anto membutuhkan bantuan bank syariah. Nah, kemudian bank syariah menggunakan uang yang Rani investasikan tadi. Bank syariah pun menawarkan kepada Anto seharga 22 juta. Berarti bank syariah mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah, sesuai dengan janjinya dengan Rina, yang mana hasilnya dibagi 50-50 dalam 1 tahun. Yang ketiga, qard. Qard adalah suatu transaksi pinjaman yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam qard, pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada penerima pinjaman untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan biaya atau imbalan apapun. Yang terakhir yaitu musyarakah. Musyarakah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling membagi modal, kerja, atau keduanya dalam rangka memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.
Nah, dalam musyarakah, setiap pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan usaha atau proyek, dan keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam: 1. Prinsip al-adil keadilan, 2. Prinsip kejujuran as-siddiq, 3. Prinsip tanggung jawab al-mas'uliyah, 4. Bebas pilihan al-khiyar, 5. Kebajikan al-ihsan. Rukun jual beli dalam Islam: 1. Barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, 2. Pihak menjual dan pembeli yang melakukan transaksi, 3. Harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah, 4. Serah terima atau ijab kabul. Syarat jual beli dalam Islam: 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, 2. Penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, sadar, dan dewasa, 3. Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak, 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, 5. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram, 6. Harga jual beli itu harus jelas.